Adapun pengertian terapi naratif. Terapi naratif adalah bentuk psikoterapi yang menggunakan narasi. Pada awalnya dikembangkan selama tahun 1970-an dan 1980-an oleh bangsa Australia Michael White dan saluran David Epson dari Selandia Baru. Pendekatan mereka menjadi terkenal di Amerika Utara setelah terbitnya buku mereka. Adapun biografi dari terapi naratif. Yang pertama, Michael White adalah seorang pendiri bersama dengan David Epson bagi perkembangan terapi naratif. Dia bekerja pada Dulwich Center di Adelaide, Australia, dan hasil kerjanya bersama dengan banyak keluarga dan komunitas masyarakat telah menarik perhatian internasional. Menyenangi dan meluangkan waktu bersama keluarga dan teman-temannya, dan ia sangat menikmati renang, menerbangkan pesawat kecil, dan bersepeda. Beberapa buku hasil karya lain adalah Narrative Means to Therapy Ends. Yang kedua, David Epson adalah salah seorang pendiri atau pengembangan dari terapi naratif. Dia adalah co-direktor dari Family Therapy Center di Auckland, Selandia Baru, dan seorang penulis dan guru di bidang terapi naratif. Keliling dunia menyampaikan perkuliahan di workshop di Australia, Eropa, dan Amerika Utara. Di antara minat profesionalnya adalah bekerja bersama anak-anak yang hidupnya terancam atau menderita penyakit asma, memberikan para ayah yang sebelumnya tidak melibatkan diri mereka dalam mengasuh anak-anak mereka. Dia adalah co-author dari buku Narrative Means to Therapy Ends. Adapun tujuan terapi naratif. Tujuan umum terapi naratif adalah mengundang orang-orang untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam bahasa baru dan segar. Dalam melakukan ini, mereka membuka makna atau cakrawala baru untuk pemikiran, perasaan, dan perilaku problematis. Adapun hakikat manusia dari terapi naratif. Kita menghidupkan kehidupan kita dengan cerita yang kita sampaikan tentang diri dan apa yang disampaikan orang lain kepada kita. Cerita tersebut benar-benar membentuk realitas di mana mereka membentuk dan memberikan kontribusi terhadap apa yang dilihat, dirasakan, dan dilakukan. Perspektif naratif berfokus pada kapasitas manusia yang kreatif dan berpikir imajinatif. Praktis naratif tidak pernah mengasumsikan bahwa dia yang mengetahui lebih banyak tentang kehidupan klien dari apa yang mereka lakukan. Praktisi pengalaman dunia. Dengan demikian, proses perubahan dapat difasilitasi tetapi tidak diarahkan pada terapis. Adapun tahap-tahap terapi naratif. Yang pertama, membentuk kelompok. Membentuk inisial atau kesepakatan kelompok, utamanya membentuk pemahaman bahwa peserta didik itu tidaklah bermasalah, tetapi masalah adalah masalah. Yang kedua, mengembangkan cerita alternatif. Yang ketiga, membentuk karakter terpisah, membuat konseli dan cerita adalah dua hal yang terpisah. Yang keempat, menginternalisasi karakter. Menginternalisasi masalah karakter untuk memisahkan orang atau individu dari masalah. Yang kelima, lanjutan, identifikasi diri dan anggota agar anggota pada tiap-tiap tim berpikir mengenai strategi untuk dapat mengubah karakter masing-masing anggota tim. Yang keenam, penguatan, memahami setiap manusia diciptakan berbeda dan dengan tujuan yang berbeda. Yang ketujuh, menemukan cerita alternatif masing-masing konseli, dan yang ketujuh, perayaan, memberikan penghargaan kepada konseli yang telah berkomitmen. Adapun teknik-teknik terapi naratif. Yang pertama, pertanyaan dan pertanyaan lagi. Pertanyaan yang diajukan oleh terapis naratif mungkin tampak
tertanam dalam percakapan yang unik, bagian dari dialog tentang dialog sebelumnya, penemuan peristiwa unik atau eksplorasi proses dan imperatif budaya yang dominan. Yang kedua, eksternalisasi dan pembentukan kembali. Eksternalisasi adalah satu proses untuk mendekonstruksi kekuatan narasi. Yang ketiga, mencari hasil yang unik. Dalam pendekatan naratif, pertanyaan eksternalisasi diikuti oleh pertanyaan yang mencari hasil yang unik. Dan yang keempat, cerita alternatif dan mengarang kembali mendokumentasi bukti-bukti perubahan. Berjalan seiring dengan dekonstruksi dan terapis naratif mendengarkan pembukaan cerita baru. Orang-orang dapat secara terus-menerus dan aktif merautorisasi kehidupan mereka, dan terapis narasi mengundang klien untuk menulis cerita alternatif melalui hasil yang unik, didefinisikan sebagai peristiwa yang tidak diprediksi oleh kisah jenuh masalah. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oh iya, silakan duduk, Nak. Iya Bu, terima kasih. Oh iya, dengan Nak siapa ini? Saya dengan Suci Bu, saya dari jurusan Bahasa Sastra. Oh, Nak Suci, ke sini sendirian saja atau ada yang menemani? Saya dengan teman saya Bu. Teman kamu kemana? Hehehe. Iya Bu, dia menunggu di kantin sambil makan siang. Oh begitu. Nah Suci, asalnya dari mana? Saya dari Goa Bu. Oh iya. Iya Bu. Kalau ibu tahu, Nah Suci kalau ke kampus naik apa? Saya kadang diantar oleh ayah saya Bu. Oh begitu. Setelah tadi kita membicarakan sedikit mengenai Nak Suci, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Iya Bu, ada sekali. Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu mengenai apa yang saya rasakan di awal perkuliahan ini. Tetapi mungkin waktu saya hanya sekitar 30 menit saja Bu, soalnya saya ada kelas lagi. Oke, baiklah kalau begitu. Ya sudah, mari kita memanfaatkan waktu selama 30 menit ini dengan seefektif mungkin. Tapi sebelumnya Ibu akan memberitahu bahwa dalam proses konseling ini menggunakan asas kerahasiaan. Jadi, Nak Suci jangan cemas akan kerahasiaan dan keterbukaan Nak Suci dalam penyampaian pernyataan akan membantu berjalannya proses konseling ini dengan baik. Bias dipahami Nak Suci? Kalau iya, coba sekarang ceritakan apa yang menjadi unek-unek kamu. Begini Bu, saya susah dalam beradaptasi di kelas karena pergaulannya sedikit liar, tidak seperti waktu saya di madrasah dulu Bu. Oh susah. Susah seperti apa Nak? Begini Bu, misalnya saja kalau akan bertemu cowok-cowok di sana suka mengganggu saya Bu, saya jadi risih. Ada lagi contoh konkret yang lain Nak Suci? Coba ceritakan saja. Ya, saya dicolek-colek kadang-kadang. Saya sampai hampir menangis Bu, karena saya tidak terbiasa bergaul seperti itu. Mereka tidak bisa mengerti keadaan Nak Suci. Iya Bu, kalau seperti itu saya mau pindah kampus saja Bu. Coba pikirkan lebih matang lagi sebelum melaksanakan rencana itu. Iya Bu. Lalu saya harus bagaimana? Untuk Nak Suci, ketahuilah, saya sebagai konselor tidak bisa langsung memberikan nasihat. Namun mari kita cari permasalahan ini bersama. Iya Bu.
Apa kamu sudah coba bicarakan ke orang tua kamu? Saya belum pernah berbicara, saya tidak berani Bu, karena dulu saya pernah ditawari ke Universitas Islam, tapi saya tidak mau Bu. Ya sudah, baiklah. Saya akan mencoba membantumu, nak. Apakah saya salah tidak bercerita ke orang tua saya Bu? Saya hanya ingin melihat kuku dalam pendirian saya Bu. Ingin terlihat kuku dalam pendirian Anda? Iya Bu, karena saya dulu sempat debat mengenai universitas yang akan saya tuju. Sepertinya kamu merasa ada penyesalan akan pilihan kamu. Iya Bu, tapi saya ingin menyelesaikan problem ini. Menurut kamu, apakah yang harus kamu lakukan? Kalau saya Bu, saya ingin berbicara dengan teman-teman saya dengan serius karena masalah ini. Karena selama ini dikiranya bercanda. Apakah kamu sudah siap? Tentu Bu, saya tidak ingin semua berlarut-larut seperti ini. Bagus, saya yakin Nasuci bisa menyelesaikannya semua tanpa membuat orang tua kamu kecewa. Rencananya kapan Nasuci akan bercerita ke teman-teman? Ya, dalam waktu dekat ini Bu. Saya harap setelah Nasuci bicara semuanya bisa menjadi lebih baik. Iya Bu, amin. Menurut Ibu, tempat yang pas untuk berbicara ini. Kamu bisa memakai ruang BK ini, bagaimana? Iya Bu, nanti saya hubungin Ibu. Nanti saya siapkan semuanya dan akan saya jaga agar teman-teman yang lain tidak tahu dan suasana kelas kamu bisa tetap kondusif. Baik Bu, terima kasih. Ya sudah, saya ikut merasa lega masalah ini sudah menemui titik temu. Iya Bu, saya juga merasa lega. Bu, saya harus masuk kelas lagi nih Bu. Ya sudah, kamu semangat ya kuliah belajarnya. Iya Bu, saya pasti lebih semangat lagi. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.